Yuk kita selami salah satu kisah paling tua dan paling fundamental dalam sejarah manusia yang diambil langsung dari kitab Kejadian. Ini bukan cuma cerita tentang zaman dulu loh. Ini adalah kisah yang jadi semacam cetak biru tragedi manusia. Cerita tentang iri hati, kejahatan, dan konsekuensinya yang abadi. Jadi, begini alur penelusuran kita tentang tragedi keluarga ini. Pertama, kita akan kenalan dulu sama dua bersaudara ini. Lalu kita lihat gimana persembahan mereka malah jadi pemicu masalah. Ketiga, kita akan hadapi langsung momen pembunuhan dan konfrontasinya. Keempat, kita bahas kutukan dan tanda yang diterima Kain. Dan terakhir, kita akan lihat gimana dua garis keturunan baru terbentuk dari sini. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Dari awal segalanya. Mari kita kenalan dengan dua bersaudara pertama dalam sejarah manusia, putra-putra dari Adam dan Hawa. Kisah ini mulainya simpel banget. Ada dua orang saudara, mereka hidup di awal peradaban manusia. Tapi, ya, dari sini semua tragedi itu bermula dan semuanya akan berubah jadi kelam. Nah, mereka berdua ini punya peran dan profesi yang beda banget. Kain, si anak sulung, itu seorang petani. Kerjanya ya mengolah tanah. Adiknya, Habel, dia seorang gembala. Jadi, mereka punya jalan hidup yang berbeda dari awal. Nah, sekarang kita masuk ke momen krusialnya nih. Momen di mana semuanya berubah. Ini adalah soal persembahan kepada Tuhan, yang justru jadi percikan api kecemburuan. Jadi dua-duanya ini membawa persembahan. Kain dia bawa hasil panennya, sementara Habel dia membawa yang terbaik dari kawanannya, anak sulung ternaknya. Entah kenapa ya, teksnya nggak menjelaskan secara gamblang, tapi Tuhan lebih suka persembahan Habel. Dan penolakan ini, ini yang bikin amarah Kain meledak. Hatinya jadi panas banget. Tuhan bahkan memperingatkan Kain secara langsung loh. Dia bilang, kuasailah dosamu yang sudah mengintip di depan pintu. Tapi sayangnya, Kain gak mendengarkan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Yah, inilah klimaks kelam dari cerita ini. Kejahatan pertama di dunia. Karena didorong rasa cemburu, Kain menyerang dan membunuh Habel, adiknya sendiri, saat mereka lagi berduaan di padang. Setelah kejahatan itu terjadi, Tuhan langsung mengkonfrontasi Kain. Bukan dengan amarah, tapi dengan pertanyaan yang sederhana, tapi dalam banget. Nah, jawaban Kain ini jadi salah satu jawaban paling terkenal sepanjang masa. Jawaban yang ngeles, ngebangkang, dan sama sekali menolak tanggung jawab. Tapi ya, kebenaran nggak bisa disembunyiin. Tuhan bilang, bahkan tanah tempat darah adiknya tumpah pun seakan-akan berteriak kepadanya. Oke, jadi kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, apa konsekuensinya? Nah, ini bagian yang penting juga untuk kita pahami. Hukuman Kain itu ada dua. Pertama, dia dikutuk dari tanah yang tadinya dia olah. Dan kedua, dia dihukum untuk jadi pengembara yang gelisah seumur hidupnya. Kain pun langsung putus asa. Dia teriak, bilang kalau hukuman ini terlalu berat. Dia takut hukuman ini artinya siapapun yang nemuin dia boleh membunuhnya. Tapi di sini ada belas kasihan yang gak terduga. Tuhan justru menaruh sebuah tanda pelindung di Kain. Tanda ini jadi peringatan. Kalau siapapun yang menyakiti Kain, bakal dapat balasan 7 kali lipat. Dan dari tragedi keluarga ini, nah ini yang menarik, muncul dua jalur yang benar-benar berbeda untuk masa depan umat manusia. Meskipun dikutuk, keturunan Kain justru jadi para perintis peradaban. Merekalah yang membangun kota-kota, menguasai seni, dan industri. Tapi garis keturunan ini juga makin penuh kekerasan. Ini kelihatan banget dari nyanyian Lameh keturunan Kain yang sombong dan penuh dendam. Tapi ada jalur lain yang dimulai. Tuhan memberikan Adam dan Hawa anak baru. Namanya Set, yang artinya ditetapkan atau ditunjuk. Nah, garis keturunan baru dari Set ini mewakili jalan iman dan harapan yang baru. Ini kontras banget sama warisan kekerasan dari garis keturunan Kain. Kisah kuno ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan abadi. Gimana kita mengatasi rasa cemburu? Dan warisan apa, baik atau buruk, yang kita pilih untuk kita bangun?